Gue kesel banget hari ini. Kenapa? Motor gue lecet. Kalau di Dempul ya harus semua rata. Pakai mie. Iya, sumpah pakai mie di TikTok ada, Bang. Enggak, lu mau Enggak, serius. Enggak, Di serius. TikTok tuh ada setiap bangunan-bangunan yang runtuh tuh pakai mie dia bangunnya. Kan bangunan. Nih tembok nih tembok. Itu kan bangunan. Iya, Ini motor. Motor kan keras juga, Bang. Gimana anak kita gini, terus mental kita udah siap apa belum? Oh. Finansial kita gimana buat kedepannya gitu-gitu. Kan kita nih sebagai orang tua, supaya anak kita nggak mau nih kayak kita masa dulu gitu-gitu mungkin. Kan kaki diangkat terus kocok-kocok. Milsek. Oh, yang gini. Shaker yang gini. Bukan apa. Ngapa-apaan sih? Lu ngapa? Aduh, nggak ngapa-ngapa. Kesel aja gue hari ini. Ngapa kesel. Itu berarti kenapa-napa kalau kesel aja. Kalau hari lu ini. kesel berarti kenapa-napa. Kalau lu nggak kenapa-napa lu Ya, belum tentu dong. Kalau gue kesel aja, emang nggak boleh kenapa-napa kesel. Nggak boleh lah, Nggak boleh kesel lah. harus ada sebabnya. Emang nggak boleh kesel ada kenapa-napanya. Gimana sih? Gimana ya? Emang nggak boleh kalau kesel Nggak nggak kenapa-napa. Emang nggak boleh kalau kesel. Nggak Ha- kenapa. Emang nggak boleh kalau gue kesel harus. Emang harus gue kenapa-napa kalau kesel. Ya, harus lah. harus lah. Kesel kan lu ada sebabnya. Nggak bisa. Apa? Iya. Kalau bisa. tiba-tiba Kesel. nggak ada apa-apaan. Nggak mungkin. Nggak boleh. Kecuali cewek boleh. Iya, cewek boleh. Kenapa harus cewek boleh? Gimana, Bang? Kenapa harus cewek boleh? Karena dia cewek. Iya. Nah, tai lah. Tuh. Ya, Iya. jawab dulu kenapa kesel? Enggak, gue mau bakar rokok dulu. Ini gini aja nih. Di sini nih. Namanya juga YouTube apa? UMKM. Iya. Rokok gue dikuasain semua. Ya elah, itu juga banjir rokok. Jaya masuk. Iya, jago lu jadi kiper 3 point tuh. Gue kesel banget hari ini. Kenapa? Motor gue lecet. Enggak kenapa? Iya kenapa? Awal mulanya. Awal mulanya ceritanya gimana? Jatuh Gimana? di parkiran. Di parkiran. Berarti kan kalau Berarti- di parkiran motor nggak jalan. Diem. Diem. Tapi jalan. Ah gimana? Diem tapi jalan. Yang ngegas siapa? Nggak ada. Ngegas ya lu tadi pada ngegas. Iya juga sih. Emang ya. Kan tadi kita ngegas ngomong. Jadi ceritanya, gue nyampe kantor Pagi nih. pagi. Gue nyampe kantor. Nah, sebelum ke gedung kantor gue kan absen dulu di gedung depan tuh, yang lo naruh KTP situ. Absen di situ. Set, biasa gue kan ngebut, zet, taruh standarin, tak. Udah, standarin gue jalan ke mau absen. Tiba-tiba motor gue gerak. Oh berarti belum lurus tuh standar. Enggak, standar lurus, tapi ada cekungan si rata tuh kayak di sirkuit. Si rata. Oh begitu. Konbloknya jalan, brak. Wah, nggak jadi absen dong, gua bangunin motor dulu. Bangunin motor, gua standarin yang bener. Wah, gua liat emang ada kayak cekungan gitu. Udah gua agak mundurin. Udah gua absen, pas balik absen. Wah, peler. Anjing. Gue pikir lu jatuh. Iya. Lagi ngebut. Lagi jalan. Berapa gitu. kecepatan terus set gitu Cepot. Iya, 155 km per jam. Tai, itu jalannya kagak gila. Iya. Oh begitu. Awal mula ceritanya. Bayangin di parkiran. Arif berak apa? Terjadi. Berak di bawah, Rip. Nanam. Nggak mungkin juga kalau ada konsep berak. Hmm.
kayak itu ceritanya. Ngecet, aduh yang banget gue ngeliatnya anjing, kesel banget gue. Banget tuh jadi kerja seharian. Enggak sih, enggak Biasa aja. ngaruh. Gue tetep kerja yang baik dan benar. Gila. Nggak, gue pas kalau ngeliat motor, anjing motor udah bagus, cakep. Kalau lecet dikit sih nggak apa-apa ya. Banyak. Kayak nggak bisa balik Lecet lagi dikit gitu lecetnya. Lecet dikit. Lecet. Lecet mana? Lecet. Lecet. Oh, gede harusnya goblok. Harusnya lecet gede, tolol. Oh. Ulang apa? Enggak. Udah nggak lucu. Enggak. Udah tadi sini nongkrong. Dari tadi. Dari jam 7:30 anjing. Iya, 7:30. Gue nungguin lu. Udah nyampe ketemu. Kan malam Sabtu. Toprak, sampai gue beliin toprak tuh. Waktunya party kalau malam Sabtu tuh. Party apaan? Party joget. Oh, party joget. Hampir saja. Kepancing mulu tuh depan ngomong di ujung. Nyala. Cuman joget-joget aja, nikmatin Suasana. vibe, iya kayak gitu, kayak anak-anak Gen Z zaman sekarang. Vibe. Culture abis ya. Culture abis. Harus gitu dong, ya kan. Ke tempat-tempat nongkrong terbaru di Jakarta di Tadi lu mana? Gua nggak kemana-mana. Kita kan berdua tuh. Iya. Bohong ya. Kalau gua berdua dia. Jadi orang bilang kan WA gue, gue WA, Gimana sih? Siapa yang WA nih? gue Sama gue. enggak, WA lu goblok. Kirain gue lu ya. Marah-marah masih kesel nih gara-gara motor jatuh. Gue, minta jam berapa? Oh enggak, orang si C pulang jam 4, berarti dari jam 4 dia masih C. Enggak. Orang dia saksinya gue ngirim motor. Bang, gue langsung OTW, lu jangan lama-lama gitu. Dia Gua gua mana? ngirim foto lagi di Lenteng. Ngapain sih lu? Wah, ada masalah apaan? Enggak masalah sih. Oh iya, lu katanya ada masalah. Enggak masalah. Maksudnya Kan lu ngadi-ngadi jadi. orang dalam gua ketemu bokapnya temen gua, udah lama gak ketemu jadi ngobrol aja. Terus masalah ngobrol sama bokapnya. Masalahnya lama. Itu masalahnya. Masalahnya lama Iya. ngobrolnya. Bener. Sambil main catur. Ngopi sampai 3 gelas dia ngopi baru kelar. Cuman gara-gara itu. Iya. Ngobrolin apa nih? Nggak enak aja. Lu ngobrolin apa? Ngobrolin apa itu lama begitu? Ngobrolin kehidupan lah. Gimana di sana gitu. Tapi lu percaya gak kalau laki-laki itu pasti ngobrolnya emang banyak gitu? Banyak dari burung lah. Kehidupan. Saya mah dulu begini. Lu mana kenapa harus? Iya. Dulu mah zaman gua tuh begini gitu-gitu dah. Oh, flashback. Kenapa gitu ya? Orang-orang tua dia. Ya kan dia memberikan contoh. Kan gitu untuk cerita dong. Iya. Dia memberikan, tetap dia pasti ngasih contoh. Buat kita. Kalau saya mah dulu begini ya, kan jelas tuh. Oh, kalau saya dulu belum lahir, tinggal jawab gitu. Urusan lu. Iya. Goblok lu, kasih tahu yang bener. Tuh, mah. Iya. Dia masih kesel nih. Kesel aja. Kan tuh sabar. Masalahnya dalam lecetnya. Lecet nggak bisa tuh dikompon. Nggak bisa nih. Beli baru. Tapi lu nggak lihat ya, lampu kena nggak ya? Enggak. Belakang Enggak, itu doang body. yang samping baru doang tuh. Lampu nggak ada. Mau nggak mau poles sedikit. Coba deh. Kompon. Bukan apa dah? Yang kayak di mobil tuh. Semir, Cat duku. Yang warna putih ya mobilnya. peju. Betul, benar. Ya udah. Apaan sih cat putih? Kan motor gue hitam goblok. Terus dipelok lagi. Ini dempul. Ngerusak. Dempulin dikit. Ngerusak. Ya, kalau di dempul ya harus semua Pakai rata. mie, pakai mie. Iya, sumpah pakai mie di TikTok ada, Bang. Enggak, lu mau Enggak, serius. Enggak, Di serius. TikTok tuh ada setiap bangunan-bangunan yang runtuh tuh pakai mie dia bangunnya. Kan bangunan. Nih, tembok nih, Itu tembok. kan bangunan. Ya, Ini motor. Motor kan keras juga, Bang. Nggak, maksudnya pakai mie diapain mie-nya? Iya. Mie dihancurin nih. Mentah.
mentah. Kremes gitu. Iya, dikeremas. Terus di body lu kokop-kokop tuh. Habis itu lu gosok-gosok, habis itu pilok ulang. Pakai mie, sumpah di TikTok viral, coy. Anjing keras juga tuh mie berarti selama ini kita Keras makan. mie. Coba aja deh. Enggak usah lah, udah bawa tukang cat kelar. Kau Jadi lu mau ganti cat motor lah. Kelas. Susah banget. Banget Parah, emang Zoom parah. meeting. Apaan Zoom meeting? Kan kelas. Anjing. Kenapa harus Zoom meeting? Ya kan banyak kelas sekarang Zoom meeting gara-gara Covid. Bisa kan kelas private. Kelas private. Kelas parenting. Ngomong-ngomong kelas parenting. Anjay, parenting lu. Lu ikut kelas parenting? Kagak. Emang Isi kelas parenting tuh apa? nah, Kan banyak tuh sekarang anak muda zaman sekarang kelas parenting buat jadi ibu. Oh. Gitu supaya tidak terjadi perceraian atau apa gitu. ini masuk. Gila, parah banget kan. Narkoba juga kan ada kan? Kok ke narkoba sih? Orang tua buat parenting anaknya supaya jangan narkoba, nengtong, mas. Boleh dah. Boleh. Tapi dilempar lagi, dimentalin lagi nih sama dia kan goblok ya. Anjing udah capek-capek. Bridgingnya, 2 hari gue iya. mikir itu. Tai. Lu tadi Enggak, gue lebih seru ke yang tadi. perceraian. Enggak, kok percaya. Itu the point. Penting kan. Buat kita sebagai orang tua gimana didik anak-anak supaya nggak gagal gitu. Ya, tapi kegagalan bukan dari orang tua dong. Ini maksudnya kan kita nih sebagai orang tua supaya anak kita nggak mau nih kayak kita masa dulu gitu-gitu mungkin. Lah kalau orang tuanya bener masa anaknya Ya nggak makanya bener? kan ada kelas-kelas parenting kayak gitu. Ada contoh yang lain, bukan dari Supaya orang nggak tua. cuma gimana anak kita gini, terus mental kita udah siap apa belum, Oh. finansial kita gimana buat kedepannya gitu-gitu. Tapi gue bingung ya sama ya adalah beberapa gue temuin lah ya beberapa oknum, nggak semua. Di mana daerah? Ya helah. Di sekitar juga banyak lah. Jadi nggak semua. Jadi gini. Pertanyaan gue, buat apa dia nikah muda kalau harus cerai muda lagi? Berarti tentang pernikahan nih, parentingnya. Iya, tadi yang dia bilang, ya kan? Mungkin orang mikirnya nikah tuh bukan Enak doang. enggak cuma ya bisa jadi Nafsu. tentang seks aja deh Iya. otaknya. Padahal kan di lain seks itu kan ada banyak. Harus ada kesiapan yang lain Iya. kan. Mungkin mentalnya nggak siap atau apa dianya. Buat apa dia bukan nikah? dia cuma mau doang bukan siap, ngerti sih? Iya. Iya kayak gitu doang. Dia mau nikah tapi nggak siap nikah. Mungkin. Iya, sayang aja gitu waktu gue usia baru 24 tahun, usia baru ngapain tuh dia? Mandi. Bangun pagar ini. Usia baru 23 tahun. Udah harus Iya. ngadepi yang Enggak, udah cerai justru. 24 tahun udah cerai. Iya, 23 tahun udah cerai lah. Terus lu nikah? Oh, gue nikah umur 20 tahun bang, kata dia. Anjing, gue ngapain lu nikah buru-buru kalau harus cerai di usia 23 tahun gitu. Oke lah, mungkin dia tidak menginginkan perceraian ya. Tapi pas gue tanya, ya emang nggak mau nikah aja. terus nikah terpaksa gitu deh. Ada yang alasannya karena dijodohin, Apa karena ada kecelakaan? ada enggak sih, Enggak. ada karena memang tuntutan ekonomi gitu. Terus ngapain lu cerai lagi gitu loh? Itu sih yang gue bingungin. Maksudnya kenapa lu melakukan pernikahan kalau memang di usia 20 tahun lu melakukan pernikahan, terus usia 23 lu cerai? Nah, kan ada juga tuh orang tua yang udah lu udah tua, nikah duluan kayak gitu mah. Mungkin paksaan dari orang tuanya. 20 tahun udah tua, anjing baru lulus SMA Ya ya? nggak ada yang tahu. Jadi lu mau nyari apa sih kalau misalnya temen lu perempuan nih? Perempuan kerjanya udah di rumahnya ngurus anak kan gitu kok orang tua zaman dulu mikirnya. Iya, orang tua zaman dulu bahkan nggak mau anaknya nikah di umur 25, Iya. 24 tuh. Kayak Katanya ya ketuaan masa subur lu udah Habis atau apa?
Tapi akhirnya gagal. Akhirnya gagal. Banyak yang gagal. Karena ya mungkin nggak siap mental, nggak siap finansial. Ya, dia menyayangkan akan hal itu. Nah, dari sisi agama, Kalian tuh gimana? Iya, menurut lo deh versi Ya, lo. lu tahu aja. Yang gue tahu nih Iya. ya, nih setan ini kalau ngeganggu manusia kayak mabuk dong gitu. Terus pas orangnya mabuk itu setan nggak ketawa. Itu dia pas banget lagi pakai baju. Baju olahraga. Oh iya lah, gue pikir Quran itu. Enggak ada, bukan. Jangan disebutin SMP. Nggak apa-apa, dia SMP lu. Oh kelas 7. Atar. Anjing. Setan nyuruh lu pacaran, terus orangnya pacaran, itu setan masih nggak ketawa. Setan ngehasut kita buat nggak sholat, terus kita nggak sholat, itu setan nggak ketawa. Setan ketawanya kalau dia berhasil memisahkan dua insan di ikatan suci pernikahan. Kalau cerai itu setan ketawa paling kenceng. Soalnya ibadah yang paling banyak pahala tuh pernikahan. Oh gitu. Ya, apapun kondisinya, pahala paling banyak didapatkan ketika pasangan suami istri menikah gitu. Soalnya kan apa yang kita lakuin ke istri, bahkan ngelihat istri bangun tidur senyum dapat pahala gitu Iya. kan. Iya, pahalanya tuh gampang banget didapat gitu. Terus apa sih? Lu belum melakukan hubungan suami istri juga pahala. Iya, pahala. Bu, gede banget banget. pahalanya itu. Ngebantuin istri ngambil anduk aja di kamar mandi. Pahala. Begitupun sebaliknya. Iya, istri begitu ke pun suami. iya istri ke suami. Suami ke istri. Bener. Istri ke suami. Iya, istri ke suami. Istri ke suami. Suami pulang kerja. Ya elah modal timbang masak dapat pahala. Iya kan? Pakai shot. Makasih banget. Ya anjing. Mau kasih lu. Bego. Kan enak banget kan itu ikatan suci itu kalau udah pernikahan. Makanya setan tuh ketawa kalau misalkan dua insan bercerai. Berapapun umurnya, berapapun masalahnya gitu loh. Kalau udah cerai itu setan paling ketawa dia. Nah, itu kan dari sisi setan. Dari Iya, sisi itu benar. setan. Setan nih. Nah, tapi maksud gue gini loh, di Quran atau di kitab suci itu perceraian itu Kalau di agama perceraian itu ya harus ada beberapa syarat gitu. Kayak misal suami nggak menafkahkan istri gitu. Nah kalau pandangannya untuk menceraikan, kalau ibarat ya kayak buat orang-orang zaman sekarang nikah karena permainan gitu loh. Kan kayak nikah sebentar gitu dari 20 sampai 23 gitu. Itu kan secara agama ya nikahnya dia itu sah gitu. Tapi kalau misalkan dari niat awalnya dia mengungkapkan akad hanya berdasarkan nafsu, nggak mempertanggungjawabkan, maka itu secara Islam dosa. Karena itu kan janji ikatan suci tapi dipalsukan gitu loh. Hanya buat bukan sebenarnya gitu loh. perceraian itu dilarang atau tidak? Nggak dilarang, Nggak ada yang berbunyi, nggak ada. tapi Allah membenci. Allah membenci. Itu bunyi ya. Nah, Allah membenci perceraian. Oh, tapi nggak dilarang. Nggak dilarang. Ya kalau misalkan dilarang, banyak istri-istri menderita kalau misalkan suaminya ini nggak menafkahkan. Kan banyak tuh. Iya kan? Oke, Allah berarti detail nih. Allah membenci. tidak melarang perceraian, Tapi Allah membenci. tapi Allah membenci perceraian. Iya. Oke, lebih benci mana? Rumah tangga yang banyak mudorotnya, atau ya lebih baik berpisah? Gini, mudorot itu kan suatu hal yang buruk ya. Berarti Iya. itu bisa dijadikan baik. Jadi selama dalam perpinjangan rumah tangga masih bisa dibenarkan, maka dibenarkan. Ini udah nggak bener nih rumah tangga. Nih, Baru. tadi dulu Nah, kasusnya banyak lah di sekitaran. Dia masih berumah tangga. Akhirnya si suami melakukan dosa dengan perempuan lain. Nah, sampai akhirnya si perempuan juga melakukan dosa dengan laki-laki lain di Oh, luar. itu udah berantakan banget. Itu kan? intinya udah berantakan. Tapi dia, makanya gua ngasih saran ke temen-temen yang model kayak gitu, lebih baik lu cerai aja deh. Cerai. Daripada Ya, daripada rumah tangga lo hanya diisi dengan Kekacauan. ya Iya, hal-hal pendosa haram gitu. semuanya, iya pendosa semua akhirnya di situ gitu kan, nggak ada mudorotnya. Bahkan
ada ya, tidak berkah, rumah tangganya tidak diberikan keberkahan. Oh iya pasti. Ya kan, lebih baik lu bercerai saja kan gitu. Tapi kalau bisa ya, kalau emang misalkan nih dua orang masih bisa ngobrol gitu loh, terus masih bisa berubah, maka diutamakan ya perubahan itu ketimbang perceraian gitu. Karena kalau di Islam tuh perceraian tuh benar-benar akhir banget gitu. Kalau emang udah buntu nih, udah diomongin gak bisa suami istri, ngomong malah berantem jadinya. Terus juga ini udah ngundang orang ketiga buat nasihatin istri, udah ngundang orang ketiga juga buat nasihatin suami, nggak bisa baru. Tapi kalau misalnya bertahannya karena misalnya anak nih, demi anak lah, nggak usah pisah lah atau apa lah. Perceraian itu kan atas keputusan dua pihak, Bro. Oh iya, Iya. nggak bisa satu pihak. Nggak bisa satu pihak. Gitu. Oke, kita berpisah. Maksudnya gini loh. Ada beberapa kasus yang gue seneng ngeliat teman-teman gue lah misalkan. Oke, dia pisah. Gue gagal jadi orang tua, tapi gue tidak gagal membesarkan anak. Itu bagus tuh. Nah, tapi ada juga yang memang bubar ya udah akhirnya sengsara. Anaknya Soalnya kan itu ya tanggung jawab juga kan. Meskipun sampai kapanpun juga anak kita gitu. anak gak ada bekasnya ya? Iya. Bekas bini bekas laki ada. Kalau anak nggak ada. Itu Kalau dalam Islam. kalau dari sisi Islam yang jelas Allah tidak melarang perceraian, hanya membenci perceraian. Keluar aja dari kebenciannya. Iya dong, dengan cara tobat. Nah iya. Ini diobrolin balik lagi. Iya. Bukan. Oke, sudah terjadi perceraian, dibenci dong. Nah, sekarang kembaliin kebenciannya. Gimana cara mengembalikan kebencian itu? Maksud gue gini, daripada dia nggak ketemu titik terang, di rumah tangga tidak ada keberkahan, di rumah tangga adanya hanya dosa, lebih baik bercerai kan? Nah, dibenci nih setelah bercerai sama Allah, ya lu balikin kebenciannya supaya lu tidak dibenci sama Allah. Nggak bisa, jangan apa bahasanya jangan gitu, soalnya itu kayak mencerminkan gini loh, kita kemarin berbuat dosa terus besoknya minta ampun kepada Allah, itu kan kayak ngegampangin Allah banget kan, itu kan nggak boleh maksudnya. Jadi tetap kita pakai bahasanya ya udah bertobat aja atas perceraian itu gitu. Dan berubah menjadi yang lebih baik, yang disukai sama Allah tuh kayak gimana gitu. Ya untuk tidak dibenci lagi. Dibenci sih udah pasti kan udah. Iya. Enggak, Allah itu maha pemaaf. Kalau kita mendikte Allah pembenci tuh yang nggak bisa. Soalnya kan yang dibenci perbuatannya kan. Jadi gini, kalau kita bercerai karena udah ngelakuin semua hal tapi isinya dosa semua di rumah tangga, itu kan dianjurkan untuk bercerai juga. Jadi nggak ada kata benci kecuali tiba-tiba lu cerai, nah itu dibenci sama Allah gitu loh. Jadi ada sebabnya gitu loh. Kenapa Allah benci perceraian gitu? Sebenarnya nggak benci juga Allah sama perceraian kalau memang misalkan isi rumah tangganya berantakan gitu loh. Udah nggak teratur gitu loh. Makanya udah nggak beres, ya udah cerai aja gitu. Nggak dibenci. Cuma ada cuma Mancing terus. gitu. oh gitu. Oh udah cerai aja. Gitulah. Nah ada juga yang versinya tidak memprioritaskan pernikahan. Jalan sendiri aja gitu. Single terus. Contoh orang yang dari lahir sampai beliau meninggal itu ada kitab kayak Riyadhus Shalihin, penciptanya itu Imam Nawawi Bantan. Beliau nggak nikah. Oh iya. Nggak nikah dari lahir sampai meninggal. Riyadhus Shalihin, kitab-kitab yang lain keluar tuh dari tulis tangan beliau, nggak nikah beliau. Karena Gua nggak tahu ya karena apa ya. Karena kan berita dia nggak nikah tuh simpang siur gitu. Tapi emang bener nggak nikah. Tapi gua nggak tahu maksudnya beliau nggak nikah tuh apa gitu. Ternyata salah satu alasan beliau nggak nikah itu karena kepentingan agama. Kok bisa? Jadi karena emang gua nggak tahu ya gimana ya. Bener. Dia demen nulis kitab dan lain sebagainya itu tuh sampai kayak
mending sendiri gitu loh, kata Imam Nawawi itu. Jadi ya dia fokusnya sama agama, dia maunya berdakwah dan lain sebagainya gitu. Itu kan setimpal. Intinya sudah menyerahkan dirinya kepada kepada Allah dengan jalannya yang berbeda gitu loh. Kayak ini dong, Paus ya. Untuk di Katolik. Ini dong Paus. Kenal banget dia kayaknya. Anjing. Besti bor. Iya, kayak ini dong Paus, si Paus. Apa? Kayak biarawati ya? Oh ya, suster ya, Suster Maria kayak gitu-gitu lah. Disarankan emang nggak untuk menikah kan mereka kalau udah jadi suster kayak gitu. Itu. Kenapa ya? Fokus dengan kepentingan agama. Lebih memilih udah menyerahkan diri kepada agama lah ya, pada Allah ya. Yang pengen mau sama Imam Nawawi tuh banyak orang-orangnya perempuan. Tapi ya Imam Nawawi lebih milih itulah. Nanti bisa dicari tahu sendiri aja. Kitabnya banyak banget beliau tuh. Asli orang Banten. Cuman karena hanya untuk mensiarkan agama. Iya. Lah kalau sekarang kan orang nikah alasannya kagak jelas. Nulis kitab kagak, bermanfaat kagak buat sekitar. Orang nikah ya orang kagak nikah ya kayak nggak mau nikah, itu alasannya tuh ya macam-macam aneh-aneh gitu. Ya masih suka gonta-ganti aja. Iya, itu belum mau, bukan emang gak nikah gitu loh. Oh gue belum mau nikah karena gue masih mau gonta-ganti gitu loh. Main-main. Kan beda sama Imam Nawawi. Iya makanya kan. Iya. Kalau alasan sekarang atau dia maksudnya gini. Ada juga yang berpikir kayak gini. Ngapain sih lu melakukan pernikahan? Toh lu maksudnya dia kayak memberi contoh kepada dia aja nikah nomor laki masih suka ini, masih doyan pijit, masih doyan ini. Ngapain lu melakukan pernikahan kalau masih begitu gitu. Ada tuh yang kayak gitu. Ada banyak. Jadi itu juga salah satu. Tapi kalau selalu banding-bandingin orang kayak gitu kan nggak ada hubungannya. Iya. Kita nggak punya pendirian jadinya. Enggak, ya makanya iya sih bener juga. Iya, kalau kita kalau lu banding-banding sama orang ini, beda-beda juga kan nggak selesai. Nggak ada habis kan. Makanya mereka yang benar-benar menikah secara benar itu ketika salaman sama penghulu atau sama kalau nikah tuh salaman sama penghulu ya, bukan Pak RT. Enggak serius, bukan sama wali perempuannya kan? Iya, Mbak, iya walinya. Kita salaman sama walinya kan? Apa sama penghulu? Sama penghulu ya? Kalau akad. Gue belum pernah nikah, cu. Disilang tangannya. Dua gini. Ya, itu ke belakang lah. Ayo salaman ya. Oh iya, sama penghulu kan? Ya tergantung. Kalau sama ada yang sama bapaknya langsung, nama penghulu. Iya. Ketika akad diucapkan itu kan janji suci. Ya kemarin kan bapak lu nikahin Nisa, bapak lu yang salaman sama. Kadang kan gua kalau lihat Kang Minyak kan ada yang salaman sama penghulu. Sama Kang Ikan. Ginoy. Makanya nikah yang bener tuh ya ketika mengucapkan janji suci itu tuh mereka terbayang tuh tanggung jawab selama pernikahan, yang harus dilakukan, kewajibannya apa yang nggak boleh dilakukan. Jadi salah nyebut dong kalau kayak gitu bisa. Enggak. Kan pasti orang nikah juga udah malamnya tuh zikirnya udah bukan zikir subhanallah alhamdulillah, tapi zikirnya latihan buat akad. Saya terima nikah dan kawinnya gitu ya. Sepanjang malam tuh pasti. Kalau laki kan saking takutnya salah. Iya. Emang iya enggak? Emang lu pernah? Tadi ngalamin. Iya sih. Gosip lagi aja nih. Begitu, Mas. Makanya gitu kan? juga sih. Ya begitu nikah. Penting apa? Iya, pendidikan tentang bagaimana jadi istri, bagaimana jadi suami itu harus sudah dipelajarin lebih dahulu. Iya, makanya kan yang mau nikah itu sekolah. Lu tahu gak sih, Bos? Anak-anak gini parenting itu sama seksnya sekalian.
Itu gue nggak tahu ya, gue nggak pernah ikut kelas parenting. Kok dia bengong ya? Gue nanya kan ada kelas parenting buat pernikahan. Itu belajar jadi istri. Sekalian nggak? Kalian apa? Jadi Seks-seksnya tuh iya. diceritakan atau enggak di parenting? Nggak bisa. Buat dokter Boyko kan buka itu. Oh Mas. iya. Seks tuh di Indonesia jadi hal yang tabu mas. Padahal itu harus diomongin dari awal. Bener. Nah, ini dia penting. Itu kan cara muasin suami dilakuin langsung sama dokter Boyke. Ya. Oh. Ih, goblok. Dokter Boyko sama siapa? Prakteknya. Sama istrinya kali. Maafin. Ih, lu parah lu, masa di. Ya mah, istrinya bener lah emang mau siapa? Goblok emang. Emang kenapa nggak boleh? Bagus dong. Enggak boleh. Itu kita harus dipelajarin sama gurunya. Emosi. Enggak serius. Kalau nggak dipelajarin Enggak, sama gurunya soalnya gini. salah, takut salah. Nih, gua kasih clue-nya ya. Soalnya di dalam kitab itu, kita tuh tahu ketika nanti ngelihat kelamin perempuan, ini perempuan ini hyper atau enggak tuh kita bisa ngelihat. Di kitab itu. Iya. Iya. Gua udah belajar. Mau dong gua. Bagaimana caranya nanti punya anak perempuan pengen nggak punya nafsu sama laki-laki, itu bisa. Bagaimana nanti punya anak perempuan nafsunya gede sama laki-laki, itu bisa. Gua udah baca. Santai. Waktu itu dia pernah cerita sama gua. Ada di rumah lah. Di browsing ada kok. Ada di browsing. Di channel WhatsApp juga ada. Cuma Bentuknya gimana ya kalau yang nggak nafsu? Enggak, ini edukasi aja ya kita ini. Ya nggak apa-apa di, kan di Indonesia emang kalau ngomongin seks tuh halnya tabu banget. Jadi Takutnya, kalau sangean misalkan- lu jorok lu gitu-gitu mas. Emang begitu kan? Iya. Jadi anak perempuan itu, anak perempuan Jangan itu kan anak perempuan deh. Apa? Perempuan aja. Iya, perempuan itu kan harus dijaga banget sama orang tuanya. Iya, ya. pelan-pelan nih mau. Kok di track ya? Excited. Iya, Oh, iya. gitu. Karena senang aja gue nih. Bahas Ngomongin perempuan. Oh tujuannya ke situ. Gue siap mana teh anjing. Berarti lu udah lihat tuh si Cek. Kak, enggak. Bukan, maksudnya ngeliat wajahnya udah dong. Gampang Ya kan? itu mah. Pasti kan kelihatan. Masa belum sih? Cadar. Terus? Jadi edukasinya kalau misalkan punya anak perempuan ini kan pengennya dijaga banget kan sama orang tuanya gitu. Jangan sampai dia berbuat dosa nanti yang berlebihan Dia kayak jaga kehormatannya. dijaga kehormatannya. Itu bisa bijak diatur sini nafsunya banget. sama orang tuanya. Caranya? Gimana? Ketika anak perempuan lahir itu kan disunat. Ketika jenggirnya dipotong, Jenggir ayam. merah dong anjing. Masa hitam langsung? Ayam mana? Nah kalau misalkan jenggirnya dipotong disisainya kebanyakan, itu nanti perempuan pas gede nafsunya gede. Hah? Gimana? Tahu pelan-pelan jelasin deh. Kalau misalkan Kalau jenggirnya dipotong. sisanya kebanyakan, itu nanti perempuan punya nafsunya tinggi. Kalau laki-laki. Lah, yang normal berapa senti? Ada. Makanya kalau misalkan kita Kok lu emosi sih? Nggak, serius. Ya, emang bener emang. Iya. Ini Gara-gara ngomongin jenggir. jenggir ayam. Astagfirullahaladzim. Jadi kemana-mana, cuk. Enggak. Iya deh. Nah kalau misalkan dipotong abis sampai ada yang nggak bersisa kayak jadi sisa garis doang, nah itu tuh nanti anak perempuan bisa nggak punya nafsu sama sekali. Pas dia besar kayak gitu tuh. Mau di tengah-tengah potongnya berapa senti? Iya, itu ada Bisa. di dokter pun dipelajarin itu. Tergantung cuttingannya nih. Iya. Jadi tergantung potongan. Iya lagi. Iya emang iya. Iya lagi. Pada intinya ya tergantung potongan. Bahasanya cutting anjing. Cutting 2, cutting 3, Bagaimana cacak nanti? kiri, iris tipis. Martabak kan cacat kiri tipis. Anjing. Kita tuh juga diajarin gimana mau punya anak perempuan atau mau punya anak laki-laki. Banyak kok. Gimana tuh? Kalau punya anak perempuan. Gue taunya kalau misalnya punya anak laki-laki lu kalau habis berhubungan suami istri udah nih kelar, udah jangan kemana-mana dulu, tapi kaki istri lu diangkat berapa lama kayak gitu. Maksudnya jangan ya gendeng. Ke atas. Gantung, Oh. gantung. Mati. Palanya di bawah. Pokoknya diangkat aja gitu ke atas. Kocok-kocok. Pakai apa nih? Ya kan kaki diangkat terus kocok-kocok. Milsek.
Oh yang gini. Shaker yang gini. Bukan apa. Enggak. Oh, itu jelas ya. Jelas. Oh, kayak gitu. Itu tertulis tuh di kitab. Tertulis. Jadi ketahuan juga bibir-bibir perempuan yang nafsunya besar. Waduh, kayak gimana nih? Kan Miss V itu kan banyak mas tipenya. Iya. Ini bibir apa Miss V? Tarik nafas. Gue curang banget coy ini anjing. Gak apa-apa. Perempuan tai. Kita laki-laki juga beda-beda Dim. Ya udah bahas gimana? Titit laki-laki nih. Enggak. Kan kita kan laki-laki ya. Enggak. Kita ngomongnya perempuan dong. Iya. Perempuan ngomongnya bisa jadi kalau misalnya ngomongin dua-duanya ya nggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Tapi Enggak. lu pernah dengar lagi perempuan ngomongin lagi masalah titit? Nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Iya. Enggak. Allah subhanahu wa ta'ala yang Enggak. tahu semuanya. Maksud gua lu tadi ngomongin bibir apa Miss V? Bibir. Bibir kalau gua tadi nyebutnya. Nah, Kalau dia di sains nyebut- tuh Miss V banyak mas. Enggak, dia ngomong bibir Oh atas. beda konteks berarti. Kalau gua bibir nih, bibir atas. Iya, dia kok ke Miss V. Nah, itu dia langsung Emang dia jelasin. kotor. Sains kan otaknya. sains. Iya, kotor. Oh. Itu banyak. Oke. Banyak gitu loh. Jorok banget anjing ngobrol. Nggak apa-apa. Oh, iya. Gua ingin membiasakan ngomong-ngomongan kayak gitu. Itu jadi pembelajaran tahu ilmu. Sama siapa? Anjing lah. Tuh kesel. Ya udah Miss P gimana tadi banyak bentuknya gimana Emang aja? bentuknya banyak. Ya nggak tahu. Yo, tuh. Di gambar yang banyak. Tapi kan gua nggak pernah ngeliatin semuanya. Tapi lu lihat di mana itu Aduh, gambarnya? di gambar anjing. Ayo lah. Oh. Terus. Terus apa lagi? Iya, kalau di kitab tuh banyak penjelasan dari mata, dari alis tuh bisa baca. Yang kayak gimana yang nafsu gede alisnya? Dia ngintilnya ke situ. Hah? Dia ngintilnya. Gak tahu gua nggak soalnya gua kan itu udah lama banget SMA gua belajar itu. Mau baca. Oh, juga sama dong. Maksudnya Maksudnya kalau disampaikan lagi tuh salah. lu lupa, yang lu ingat. Yang gue ingat kalau Itu doang potong-potong cuttingan tadi. Enggak, yang lu ingat kalau mata anjing udah ikram apa ikram tahrim. oh, iya di tahrim. Mm-mm. Iya, gua nggak tahu itu penjelasannya, gua lupa. Kalau mau cari kitabnya ada namanya Fathul Izar. Dia dibuka tadi nggak mau. Ya kata dia kan buat belajar nggak apa-apa, bagus. Belajar Bor. tuh. Yang lain tuh jadi bisa Tapi belajar. jangan dikonsumsi sendiri gitu, takutnya malah jadi maksiat. Oh. Kan kita belajar itu kan ngebayangin loh. Nah, Iya, iya sih. iya. Belajar itu pasti ngebayangin gimana bentuknya, gimana apa yang harus Ada gambarnya? gitu. Nggak tahu anjing, ya nggak ada lah gila. Komik dong. Jelas aja doang. Ya kan gue nanya, gue nggak tahu. Dan dikonsumsi sendiri, gila antar dikonsumsi sendiri. Mungkin kalau lo nggak mau belajar sama orang lain, riset lah dari mana-mana dulu Iya. mungkin ya bisa. Maksudnya? Ya nggak ngambil dari satu sisi aja. Riset ke sini lah, riset ke sini, riset ke mana-mana. Tapi di situ ada nyebut laki-laki juga. Ada. Lagi sebut. Kalau yang nafsu gede, laki-laki gimana? Ya lu. Iya, iya bener banget kan. Contohnya nih, bisa jauh-jauh. Langsung aja nembak aja. Bukan, maksudnya dari cuttingannya. Tapi kan secara biologi yang motong dokter. Dokter itu belajar ukuran yang seharusnya dalam Islam tuh dipotong ukurannya berapa. Lah kalau dokternya bukan muslim, Ya kita kasih Nggak tahu. biji masih nggak bisa, bapaknya ngasih tahu. Ini bisa. Kalau dokternya bukan muslim, mungkin dokternya bilang ini ilmu sains. Berarti udah masuk ke sains itu ya. Jorok banget anjing, mesti mulut ke sini. Ini Oh iya, sunah. Ini namanya pang. Sunah. misalkan tangan minyak kan, itu dioles ke betis. Iya. Bulunya Kenapa? banyak. Enggak, bego biar disayang sama mertua. Itu kata orang Jawa. Enggak. bulunya banyak. Kalau itu bukan minyak, bekas mulut dari dincop-ncop. Minyak kan gue sisain dikit di mana. Enggak. Berarti kalau yang dokter udah paham akan hal itu. Tapi sainsnya dari sisi sains lah, meskipun dia dokter muslim tapi kalau nggak paham ya udah gitu.
Mati Kayak gimana? baterai. Cabut aja Duh nyala. baterai lo bete. Duh nyala. Iya. Yang itu nyala nggak? Siapa? Ini nyala. Hah? Nyala masih? Mati lah. Oh dia enggak hidup. Enggak, birunya nyala masih. Oh ya udah. Si Arif mau inframe. Bang, inframe bang. Ntar next. Ya kan? Iya next. Iya. Dia mau merit juga nih. Asik, merit nih. Lu belajar kitab itu dulu ya? Nggak usah main. Biar tahu cuttingannya. Bahkan semuanya sama dokter. Tapi kenapa ada yang kepanjangan berarti? Waktu itu sempat para dokter itu koreksi ya kalau gue salah. Nggak apa-apa di komen paling juga ditimpa sama netizen. Enggak, jadi di dunia perdokteran itu tuh dokter sampai nggak mau motong. Karena tanggung jawabnya gede nih perempuan kalau salah motong. Entah kependekan atau kepanjangan. Itu dokter sempat Oh iya ya. sempat ini. Salah dokter tuh ya. Gila kan dokter yang motong. Sempet Masa kang dagingnya motong? Iya. Dokter kandung goblok. Kayak stiker. Karbon ya. Gue gak tau udah bang. Gara-gara karbon. Masa Kang daging yang motong. Ya dokter lah yang motong. Gimana sih lu? iya juga sih, bener loh. Salah dokter loh kalau sampai kependekan nafsunya nggak ada. Iya. Salah. Makanya itu Emangnya sempat mungkin mengambil tengah-tengahnya kali. sampai sekarang pun ada dokter yang nggak mau motong itu. Terus yang motong siapa? Kang daging. Oh gitu. Jadi biar tanggung jawab orang tuanya. Itu loh. Itu sempat jadi. Sempat di dunia perdokteran tuh sampai nggak mau deh gitu. Tanggung jawabnya gede. Iya juga sih, bener itu. Kalau gue potong pendek tas. Niat jahat. Goblok. Iya kan? Lah, kan kalau nafsu besar, toh dia yang penting dia melampiaskan nafsunya itu kepada yang benar. Kalau lu didiknya bener. Kalau kagak, lu juga yang salah. Lu yang nanggung dosanya. Iya juga sih ya. Ya udah. Iya. Itu deh. Berarti kalau pas mau merit gitu ya, bukan dulu cuttingannya. Si geblek siapa nih teh anjing. Oh panjang nih, bahaya nih. Lock. Itu. Dilokin. Masalah jadi nggak jadi ntar. Coba lo habis lihat. Dikit doang dikit. Blok siapa nih teh anjing. Ini orang nongkrong maaf ya. Ya namanya juga nongkrong ya kan, ngomong apa aja terserah kita. Jadi ya, baru tahu nih gue masalah cuttingan nih. Kang stiker nih. Nongkrongnya mah takut deh. Salah lagi aja. Ntar gue diomelin maknya ini. Takut nyebut deh. bikin pollingnya nggak ngerti. Gue suruh polling, dipilih semua kan anjing ya. Namanya polling, salah satu dong. Lana emang suruh polling, lu polling semua enak. Namanya polling. Kalau salah satu dari 5, salah satu lu pilih. Udah pilih 5-5-nya. Nah kapan? Nah kemarin. Iya. Oh, iya. Namanya kita nongkrong bareng. Suruh mati lagi dia. Ya Udah habis baterainya. budget gua gede kan pada tenang aja. Takutnya nggak masuk. Justru mau punya anak nggak mau nikah gua. Kalau boleh milih. Gimana sih mau punya anak gak mau nikah? Terus anak siapa? Nggak mau punya anak tapi nggak mau terikat pernikahan. Kalau suruh milih ya, memang dosa. Gitu. Enggak, soalnya sekarang kan Kalau secara agama iya. yang nikah tapi milih nggak punya anak. Takut beban lah atau apa lah. Goblok ya. Kalau itu sih ya itu pilihan sih ya. Kayak gue nggak mau repot ngurusin anak lah kayak gitu. Tapi momen dimana ngurusin anak itu adalah momen terhappy justru Di dalam dunia pernikahan. di dalam dunia, bukan dunia pernikahan aja. Ketika lu ngurusin anak,
memang lu pasti capek apa segala macam, tapi itu momen paling Iya. bahagia. Berbunga-bunga lah ya. Itu anugerah terbesar. Itu rezeki paling besar. Iya. Gitu. Lebih baik punya anak kalau gua bukan lebih baik punya anak tapi nggak nikah kalau gue. Kalau boleh memilih lebih baik gue punya anak tapi nggak nikah. Karena gini prinsip gue. Teman hidup adalah anak. Teman tidur banyak. Itu prinsip gila ya. Emang stres dia mah. Iya bicara kan kayak gitu maksud gue ya yang tadi. Tapi anjay keren juga. Iya anjay. Anjay. Itu kalau teman hidup tuh anak. Kalau buat gua gitu. Ngapain lo? Tapi kan itu sayangnya nggak bisa jadi dan ditiru ya gitu. Ya pilihan. Bisa maksa. Ya tetap nggak bisa gila. Secara agama. Biasanya dong. Muncrat nih. Secara agama. Kita nggak bahas konteks secara agama dulu. Iya maksudnya. Gitu. Enggak sisi walaupun kayak agama. Tetap nggak mau gua nggak bisa. Ya kalau lu kan mungkin ada sekian juta manusia di Ntar ada orang-orang yang beragama ngikutin kayak gini anjing. Iya juga. Dosanya kita yang tanggung jalan. Terima kasih buat yang sudah nonton.